indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku Allah-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus
Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Buat teman-teman semua yang nonton Igniters TV. Sekali lagi terima kasih buat Komisi Daerah Pelayanan Pemuda Pantai Kosta. Kami dari Komisi Wilayah Jakarta Pusat Pelayanan Pemuda diberikan kesempatan untuk dapat melayani. Hari ini kita mau sama-sama langsung belajar mengenai Hari Pentakosta. Mari kita bersama-sama buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7. Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37 sampai 38. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita sama-sama belajar di ayat ini, di ayat ke-37 khususnya dikatakan begini, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yang berdiri mukanya jangan tegang-tegang amat, soalnya saya berasa disetrap di sini. Di sini teman-teman saya dan saya nggak sendiri. Dan saya percaya apa yang kita akan belajar pada hari ini, kita akan dapat sesuatu. Ayat ke-37, saat kita haus teman-teman, di sini dikatakan orang yang haus dia pasti minum dan mencari air. Tapi pertanyaan selanjutnya, setelah kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, what's next? Selanjutnya apa? Mari kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 21 sampai 22. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kita belajar bersama-sama di ayat ini. Ayat 21 khususnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita belajar tadi di dalam Yohanes 7 ayat 38. Ya, Yohanes 7 ayat 38 dikatakan begini, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Kita lihat teman-teman, bahwa setiap kita, kembali ke Yohanes 20 ayat 21 dikatakan begini, saat Bapa mengutus Yesus, Yesus pun ada untuk mengutus setiap kita. Dan kita kembali baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ke 5. Ayat 4 saya bacakan. "Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem." Jadi yang namanya mudik itu bukan larangan mudik. Itu bukan cuma zaman sekarang. Dari dulu udah dilarang mudik ceritanya nih ya. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Nah, ini adalah esensi dari segala sesuatu yang kita belajar kali ini. Apa? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
kita sama-sama sudah sering mendengar ayat ini. Tapi yang seringkali dulu mungkin saya pahami juga, dikatakan gini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah teman-teman, seringkali kita stuck cuma sampai menerima kuasa. Kita pikir saat kita menerima kuasa, oke, udah cukup. Dan di konteks ini kita belajar, dikatakan gini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau misalkan saya nih ada di lantai 3, saya turun ke lantai 1, saya di lantai 3 udah gak ada. Saya ada di lantai 1. Tapi ingat Roh Kudus itu, dia itu ilahi. Jadi konteks turun ini kita gak tahu Roh Kudus memenuhi kita seperti apa secara teknis. Tapi secara simple, teman-teman, kita kembali ke ayat pokok kita Yohanes 7 ayat 38. Esensinya satu hal. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan pertanyaannya untuk setiap kita, sebelum saya share ini, saya udah share ke teman-teman. Saat kita sudah mengenal Tuhan, kita udah percaya. Aliran hidup seperti apa yang keluar dari hidup kita? Dan pengalaman seperti apa yang kita miliki dengan pencipta kita? Dan ini adalah yang paling esensinya atau kesimpulannya. Apa sih itu baptisan Roh Kudus? Teman-teman, baptisan Roh Kudus itu adalah keputusan untuk setiap kita bersedia menjadi saksi Kristus. Teman-teman boleh lupa apa yang saya share sebelum-sebelumnya tadi, atau mungkin diulang-ulang dikit lagi. Tapi sekali lagi poin esensinya. Baptisan Roh Kudus adalah mengenai bagaimana kita bersedia menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Hidup kita milik Kristus. Tuhan mau pakai kita 24/7. 24 jam, 7 hari. Saya punya sebuah cerita, teman-teman. Beberapa waktu lalu ya, mungkin minggu ini atau minggu lalu. Saya sekarang kan jadi Asep, anak sepeda. Di goes, tiap pagi goes. Hampir tiap pagi lah. Minimal 2 hari off seminggu. Singkatnya waktu itu saya lagi mau goes ke Sudirman pagi-pagi. Terus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Pergi, kemana? Salimbata. Nah, ini ada nih orang Salimbata, Kelapa Gading. Terus di tengah perjalanan, saya bilang itu lu lurus udah tinggal Sudirman. Muter FX balik pulang. Kalau ke Gading jauh. Saya bilang. Tapi begitulah ya, namanya manusia ada berantem-berantemnya sama Roh Kudus ya. Singkatnya, Roh Kudus cuma bilang dalam hati saya, lu udah tahu rutenya, berangkat. Singkatnya saya berangkat. Dan ketemu dengan hambanya. Dan kawan-kawan hambanya. Dan kami di situ saya banyak dengar, saya banyak ngobrol, banyak bercerita. Teman-teman, mau menjadi berkat itu, gak usah banyak mikir. Kalau kita udah bersedia menjadi saksi Kristus, kita adalah milik Kristus. Saya punya 2 cerita lagi. Satu teman saya waktu itu menghampiri saya dan bilang, wah gue bersyukur ya, gue utang, Tuhan tolong lunas utang gue. Jadi gue sebagai anak Tuhan gue gak malu didatengin debt collector dan lain sebagainya. Singkatnya saya tanya, Tuhan mau ngajarin lu apa sih? Tuhan mau ngajarin apa? Lu tahu gimana caranya ngelola keuangan. Dan ada seorang teman lagi datang pada saya, dia bilang, saya bersyukur orang tua saya Tuhan sembuhkan dari sakit. Saya tanya lagi, lu belajar apa? Ya bersyukurlah dengan mujizat Tuhan. Saya bilang, mungkin agak kasar ya, tapi saya bilang gini.
Memang nanti orang tua lu gak mati kalau sembuh? Mati juga sih. Terus, teman-teman, dari cerita ini saya cuma bilang begini. Seringkali kita ketuker nih, antara apa? Kita minta mujizat, kita minta gua gak ada utang lagi. Tapi pertanyaannya, itu untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan Tuhan? Kita mau Tuhan pakai kita atau kita pakai Tuhan? Dari awal sebelum kita mulai pelayanan ini, gue telepon beberapa teman-teman yang ada di depan sini, yang di sini juga ada. Gue ajak ngobrol. Dan esensi yang gue coba sampaikan, kalau ingat apa? Ini bukan apa teman-teman? Ini bukan show. Kita nggak lagi pertunjukan di sini. Kenapa? Udah banyak proyek kayak begini. Di YouTube dilihat mah ribuan, ratusan, jutaan. Tapi kalau Tuhan mau pakai setiap kita hari ini di sini, itu semua bukan karena kita jago. Di atas langit masih ada langit, di atas jago masih ada jago, nggak ada habisnya. Tapi yang kita syukuri adalah saat Tuhan masih mau pakai kita, itu adalah sebuah anugerah yang gak ternilai harganya. Terakhir gue cuma berdoa gini, biar setiap kita menjadi saksi Kristus, menjadi aliran-aliran air hidup itu, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Dan gue berdoa biar setiap kita buka hati untuk Kristus dapat bekerja dalam kehidupan kita secara nyata. Kita nyanyikan satu lagu ini, refnya aja. Biar belas kasihan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu
nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menjadi saksi Kristus, kita sama-sama katakan, amin. Igniters, stay lit. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanggar umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus.
kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan.